Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamba. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah nih masih semangat. Semangat ya. Semangat. Merdeka. Merdeka ya? Alhamdulillah merdeka. Iya, sudah berapa tahun ya merdeka. Jadi yang terhormat Ibu Presiden dan sekaligus saya mengaturkan permohonan maaf. Tadi juga bicara ke Pak Nanik, memang momentum, tapi itulah kasih ruang, insya Allah ke paling baik. Jadi terima kasih juga kepada panitia dan seluruh warga The New NDB. The New NDB bermartabat. Hadirin sekalian, saya hanya coba mengulang sedikit perjalanan Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian kita mengusung perubahan, sebetulnya itu contoh Nabi. Nabi hijrah itu perubahan. Kata Nabi katanya ketika hijrah itu tergantung niat. Kalau niatnya dapat wanita ya kawin, iya kan? Kalau mau dapatnya A ya itulah niat. Jadi ketika kemudian kita niat untuk satu perubahan, ya teguhkan niat perubahannya. Jangan kemudian perubahannya pengennya kawin, perubahannya pengennya project, perubahannya pengen A, itu bukan perubahan. Iya kan, pengharapan. Nanti ketika kita kemudian satu niatan, yang itu pasti akan ikut Bapak. Ibu, tadi sampaikan oleh teman yang terhormat Pak Jadi, harapan besar sebetulnya Ibu katanya datang. Insya Allah tadi kita niati saja bahwa kita semua adalah tulus, diawali dengan mengusung Nina Dai Bahtiar sebagai calon bupati waktu itu. Nah sekarang ya kita support, kita kawal semua visi misi dan kegiatannya. Ketika ada nanti yang mengganggu, ya anda sebagai garda terdepan ya kan itu kan. Nah ketika kita melenceng dengan nawa itu tadi niatan, nah ini jadi mohon maaf ya Pak ya. Ada memang banyak ya informasi bahwa ketika itu NDB kemudian satu gerak, satu gelombang besar untuk mengawal Nina Dai Bahtiar sebagai kandidat bupati dan alhamdulillah sudah pernah menang. Tetapi tadi niatannya macam-macam. Ada yang niatannya kesempatan kalau menang kita berarti project ya. Ya. Nah, ketika kemudian mau mengusung visi perubahannya ya tersandung oleh niatan tadi Pak. Iya kan? Ibu Nina ini sudah ingin bersih-bersih. Ingin membangun masyarakatnya. Setiap proyeknya dilakukan melalui tender, melalui mekanisme yang benar. Tetapi karena ada peristiwa lama yang masuk dan sebagainya, ya dia monitor aja, dia lihat saja. Tapi itulah nanti akan terbukti siapa yang nanti berniat tulus untuk mengusung perubahannya atau yang berniat untuk proyeknya dia tahu baru. Tapi memang kita bukan berarti kemudian kita juga tidak ikut serta dalam kegiatan ini. Beda Pak ya. Ketika kemudian ada aktivitas masyarakat, ada pembangunan, bapak-bapak yang punya posisi silakan. Tapi dalam koridor yang jelas, dalam aturan yang jelas, bila perlu tadi memberikan input yang baik bagi bupati, karena bupati ini kan bersih. Ya kan? Tapi bawahnya ya belum tentu. Nah kewajiban daripada NDB ya maka
ya, misalnya ada penyimpangan, ada apa, ya sampaikan sebagai apa namanya sarana untuk mewujudkan Indramayu bermartabat. Jadi jangan dikotori ketika kemudian polisi di atasnya bagus, dikotori oleh polisi di bawah. Jadi setiap kegiatan ada positif negatif Pak ya. Ketika kemudian ada kegiatan apa tuh namanya kalau Pak Aris mungkin ada bahasa nih. Itu positif untuk masyarakat. Di atas memang harus disalurkan, tapi di bawah mungkin juga lain sebagainya. Bukan berarti mau menyalahkan juga tidak. Tapi ini adalah untuk kepentingan masyarakat Indramayu. Jadi wajar dalam koridornya, dalam aturan mainnya. Karena ini merupakan salah satu apa namanya visi program dari Ibu Nina Dai Bahtia. Nah, kemudian tersampaikan juga melalui saya udah komunikasi juga. Izin Ibu sebetulnya juga menyampaikan ya harapannya dapat dimengerti bahwa problematik transisional seperti ini banyak hal Pak. Yang pertama adalah problematik politik, sudah tahu kan bahwa begitu apa namanya ada problem, ayo rame kan gitu ya. Kemudian ya tadi lah karena masa dinasti lama dan menjadi pemerintahan baru, Ibu Bupati kita ini bijak, negarawan. Dia tidak mengakomodir hanya pemilihnya. Ini luar biasa Pak. Bayangkan coba, hari zaman kan sing milih di openi, sing beli milih di jejak, ya beli, di pateni. Tapi ibu sekarang enggak kok. Ibu statement awalnya adalah bahwa kemenangan beliau adalah kemenangan masyarakat Indramayu. Luar biasa ini. Jadi ketika kemudian mendapatkan cemoohan daripada pendukungnya, Ibu bilang biasa. Iya kan? Tapi seluruh masyarakat Indramayu merasa bahwa ini pemerintahannya. Namun kalau tidak belum selesai Pak, masih musuhan. Sing blok mana kalau pakai musuhan. Tapi dengan statement awal bahwa ini adalah kemenangan masyarakat Indramayu, bersatu dia Pak. Iya beli Pak, rasa beli. Ya, Ibu kemudian apa namanya proyek A dipegang sama lawan. Biarkan, Ibu biarkan. Asal melalui mekanisme. Ya beli. Kita sing warga reda di Ibu ya. Kita sing dukung je, kita sing dipai je. Nah inilah yang dinamakan hati niat. Ketika kemudian kita terus dengan niat, inilah kebesaran Anda. Catatan Anda sudah di akhir, sudah 10 kali dunia. Kecil udah kayaknya Pak. Kecil Pak. Ya, bapak-bapak ini sudah menjadi dasar untuk memajukan masyarakat Indramayu. Sing ributan proyek mah mukoli dunia baik Pak. Tapi bapak mah bisa kan lagi. Bapak sing ngusung perubahan. Ketika perubahan ini dapat menjadi bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat secara baik untuk rakyat, maka bapak-bapak yang insya Allah dapat. Sing oli proyek ngoli, ora, lebih oli proyek ya boleh. Iya kan? Iya, bisa dibayar di proyek ya. Tapi bapak-bapak di akhir itu takut. Saya kemarin kan cerita mengenai perjuangan di Ponorogo ya. Di Ponorogo perjuangan melawan Belanda. Ketika itu Singgaji gak sama lah pemerintah. Iya, untuk apa sawah, untuk bebek mereka. Durung merdeka di Ponorogo mati. Ayo. Iya, Anda masih berharap ojek di Ponorogo mah durung merdeka mati Pak. Coba. Tapi insya Allah seluruh masyarakat Indonesia 250 juta Indonesia mengakui bahwa di Ponorogo adalah pahlawan bangsa yang menjadikan negara Republik Indonesia. Iya benar sih Pak.
Iya, walaupun kita dalam sholat, setelah sholat tidak berdoa secara langsung kepada Pangeran Diponegoro, tapi insya Allah doanya sampai ke beliau. Nah ini niat Pak. Tadi ketika niat kemudian tadi mengawal Nina Dai Bakhtiar melalui NDB. Nah ini kan balik lagi. NDB itu nggak ada lain, Nina Dai Bakhtiar. Sekarang warga NDB dukungnya sing sejen. Coba, bis aja nganggo sekolah kan. Iya. Ini kan bukan satu pengkhianatan, Pak. Pengkhianatan mendasar. Jangan arane ga NDB Nina Dai Bakhtiar nukue Rohman. Apa iya mengkonon? Pengkhianatan ini begini. Maka jangan kemudian keliru ketika kemudian NDB mendegur. Bagi orang-orang yang belak-belok ya punten, ente mana beli apa politik ini. Enggak jadi masalah, tidak bendu NDB, tetapi Anda sudah keluar dari niat tulus awalnya, kan begitu? Iya kan? Berarti Anda sudah tidak lapat lagi untuk diakomodir dalam NDB, kan begitu? Iya kan? Jadi kemudian jangan salahkan saya, Pak Eri Dewi NDB, sekian dipecat. Ya dipecat NDB, tapi beli mendukungnya Nina, ya kan begitu? Setuju? Ya. Jadi mohon istiqomah. Yang kedua saya sampaikan bahwa niat itu tadi merupakan fondasi semuanya, Pak. Tadi Rasulullah hijrah dengan niat untuk mengembangkan Islam, tidak lain. Maka hasilnya seperti ini. Islam merupakan menjadi satu bagian besar agama di dunia ini. Nah, kita jangan ingkar itu. Kita jangan keluar itu. Karena kita keluar daripada niat, termasuk keluar daripada keimanan kalau dalam Islam ya, kalau dalam platform NDB ya keluar daripada NDB. Jadi nanti ketika nanti kita partai itu oke. Kemudian PNS ya oke, nggak ada apa-apa secara hukum. Tapi ketika platformnya bukan Nina Dai Bakhtiar, ya Anda tinggal izin milih, harus milih. Tapi tidak lama-lama. Saya tanyakan di Mas Alik, ini mau kemana ini? Mau ke partai apa mau ke Nina? Saya secara tegas akan melakukan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa NDB ini awalnya adalah sebagai relawan pengusung kandidat. Dalam reformnya, dalam perubahannya, NDB ini saya akan format untuk menjadi potensi besar daripada warga NDB. Apakah itu program? Enggak, Pak. Jangan, enggak. Saya bicara dengan Mas Wiryo, bicara dengan Pak Aris. Kita punya potensi yang bisa kita kembangkan untuk menjadi potensi dasar dari warga NDB. NDB bermartabat. Iya. Jadi kalau ditanyakan